Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan sepak bola. Nah, akhir-akhir ini memang sering terjadi pro kontra yang berkaitan dengan pemain naturalisasi. Nah, justru menurut saya dengan adanya pemain naturalisasi ini sangat menguntungkan tim nasional Indonesia karena memang pemain-pemain naturalisasi yang memperkuat tim nasional Indonesia saat ini berada di liga-liga atau klub-klub besar yang ada di Eropa. Dan pemain naturalisasi ini pun juga mempunyai darah keturunan Indonesia. Artinya berbeda dengan pemain-pemain naturalisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Contohnya pada saat Piala AFF tahun 2010 ada Christian Gonzalez di situ, yang mana Christian Gonzalez ini bukan pemain naturalisasi yang mempunyai keturunan Indonesia. Dan Christian Gonzalez dinaturalisasi karena memang sudah bertempat tinggal atau bekerja di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut. Nah, oleh karena itu Christian Gonzalez bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Dan berbeda pada saat ini, pemain naturalisasi ini mempunyai keturunan dari Indonesia. Dan inilah yang harus dimaksimalkan oleh PSSI, dan kita mempunyai kelimpahan pemain keturunan yang berkualitas karena mereka bermain di Liga Eropa dan dididik di akademi yang ada di Eropa. Dan pendidikan akademi sepak bola yang ada di Eropa dan di Indonesia pasti jauh berbeda. Nah, inilah yang harus kita manfaatkan dengan fenomena pemain naturalisasi ini, dan justru jangan menjadikan polemik karena ini menjadi keuntungan untuk kita semua. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa pemain keturunan ini banyak sekali yang berasal dari negara Belanda, karena memang secara historis selama 350 tahun kita pernah dijajah oleh Belanda, dan dengan waktu yang sangat lama itu sehingga banyak sekali perkawinan antara orang Belanda dan juga orang pribumi yang sehingga menghasilkan warga negara keturunan Indonesia Belanda. Ada yang tinggal di Indonesia atau ada yang tinggal di Belanda. Nah, inilah yang menjadi keuntungan kita bahwa pada saat penjajahan dulu memang kita sangat prihatin sekali dan banyak nyawa yang melayang karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, namun di balik musibah itu di kemudian hari ternyata kita mendapat hikmahnya atau mendapat keuntungannya, yaitu dengan adanya surplus pemain keturunan atau pemain naturalisasi ini yang kebanyakan memang berada di negara Belanda. Nah, oleh karena itu PSSI sebagai induk organisasi sepak bola tertinggi yang ada di Indonesia harus bisa memaksimalkan pemain-pemain naturalisasi ini. Nah, di sini ada dua proyeksi menurut saya, yaitu proyeksi jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, pada saat ini saya akan membicarakan jangka pendek terlebih dahulu. Nah, dengan adanya pemain naturalisasi ini yang mana mempunyai kualitas grade A atau kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan pemain lokal, justru ini harus dimanfaatkan untuk proyeksi jangka pendek ini. Dan proyeksi jangka pendek ini tujuannya adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan ranking FIFA tim nasional Indonesia terlebih dahulu. Dan target Indonesia harus berada di peringkat 50 besar. Dan itu proyeksi untuk 5-10 tahun kemudian. Dan mungkin dalam beberapa tahun ini masuk 100 besar sudah mempunyai prestasi yang terbaik. Dan 10 tahun ke depan Indonesia memang harus bisa mencapai ranking minimal 50 besar. Nah, dengan naiknya Indonesia ke ranking 50 besar ini, maka otomatis negara-negara yang sepak bolanya maju atau klub-klub besar yang ada di negara-negara sepak bola maju itu justru akan memandang negara Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan banyak pemain Indonesia yang diambil oleh klub-klub besar yang ada di negara-negara sepak bola maju. Karena apa? Karena Indonesia berada di peringkat yang tinggi, berada di
50 besar. Nah, berbeda pada saat ini Indonesia berada di ranking 100 sampai 150 dan terakhir informasinya Indonesia akan mencapai ke ranking 132. Nah, dengan ranking yang berada di kisaran 100 sampai 150 ini, mungkin tidak ada negara-negara Eropa atau negara-negara maju sepak bola melirik Indonesia. Nah, oleh karena itu dengan adanya pemain naturalisasi ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan atau push ranking dari tim nasional Indonesia ini di ranking FIFA, sehingga jika Indonesia nantinya berada di ranking yang cukup tinggi, maka secara otomatis akan diincar oleh klub-klub Eropa yang berada di negara-negara yang maju sepak bolanya. Dan yang kedua adalah target juara Piala Asia. Nah, dengan adanya pemain keturunan ini, pemain naturalisasi ini justru bisa menambah kekuatan dari tim nasional Indonesia sendiri dan digabung dengan pemain-pemain lokal yang berkualitas, dan tentunya pemain lokal akan masuk di tim nasional Indonesia pasti mempunyai kualitas yang lebih sehingga bisa berada di tim nasional Indonesia. Nah, oleh karena itu juara Piala Asia ini juga harus menjadi target dari PSSI sendiri dengan kualitas yang sudah lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Indonesia harus mempunyai target dan cita-cita untuk menjadi juara Piala Asia. Dan yang ketiga adalah untuk masuk Piala Dunia. Nah, dengan pemain keturunan, pemain naturalisasi yang digabung dengan pemain lokal yang berkualitas, masuk Piala Dunia itu memang harus menjadi tujuan utama. Dan sekarang Indonesia sedang berjuang di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kurang 2 pertandingan lagi. Jika bisa menang melawan Irak dan Filipina, maka Indonesia akan lolos ke babak berikutnya, yaitu di ronde ketiga. Dan untuk lolos ke Piala Dunia terbuka untuk saat ini pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan namun jika pada tahun 2026 ini belum bisa masuk ke Piala Dunia, maka masih ada waktu kemudian hari pada Piala Dunia edisi berikutnya, yaitu pada Piala Dunia 2030. Nah, pada saat nanti Piala Dunia 2030, justru Indonesia mempunyai keuntungan karena banyak pemain-pemain muda, baik itu pemain lokal yang pada saat ini memperkuat timnas yang umurnya di bawah 23 tahun, maka pada 5 tahun ke depan umur mereka sudah mencapai usia matang sekitar 28 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan itu merupakan usia keemasan bagi pemain sepak bola. Dan bisa saja nanti 2030 ini akan menjadi generasi emas sepak bola Indonesia, karena yang saat ini berada tim nasional Indonesia adalah pemain-pemain yang rata-rata usianya 22 tahun, 23 tahun, dan 5 tahun kemudian pasti umurnya akan mencapai usia yang matang untuk pemain sepak bola. Nah, inilah yang menjadi keuntungan kita dalam waktu proyeksi jangka pendek. Dan saran saya untuk Ketua PSSI yaitu Pak Erick Thohir agar memperbanyak pemain keturunan dan tidak menutup kemungkinan kita menggunakan pemain lokal yang memang berkualitas. Dan pemain lokal sendiri pun banyak yang berkualitas sehingga dilirik oleh pelatih Sintayong. Contoh saja ada Pratama Arhan, ada Asnawi, dan Yakob Sayuri, yang mana mereka memang benar-benar pemain lokal, pemain asli Indonesia yang memang berkualitas sehingga dipanggil oleh timnas. Jika pemain lokal itu tidak berkualitas, maka tidak akan dipanggil di tim nasional, karena pemain-pemain yang masuk di tim nasional ini memang harus benar-benar yang terbaik di antara pemain-pemain yang lain. Bahkan pemain naturalisasi jika tidak bermain bagus menurut Sintayong, maka tidak akan dipanggil juga. Dan pemain-pemain yang saat ini berada di tim nasional, pemain naturalisasi atau keturunan yang di timnas pada saat ini memang sebelumnya sudah dipantau oleh Sintayong. Contohnya pemain yang bermain di Panathinaikos, Sirus Margono, memang sudah disumpah sebagai warga negara Indonesia, tapi sampai saat ini belum dipanggil. Bahkan di Piala Asia U23 tidak ada namanya di dalam list yang dipanggil di tim nasional Piala Asia U23, karena menurut Sintayong bahwa Sintayong belum melihat permainan dari
Sirus Margono. Artinya di sini tim nasional Indonesia Sintayong tidak asal mengambil pemain meskipun itu pemain naturalisasi atau pemain keturunan, dan karena memang di sini Sintayong memang sangat melihat kualitas dan melihat pemain itu sesuai atau tidak dengan strategi yang nanti disusun oleh Sintayong. Nah, proyeksi jangka pendek ini harus benar-benar diperhatikan oleh PSSI, yaitu yang pertama tadi adalah target masuk 50 besar ranking FIFA. Mungkin dalam waktu dekat ini masuk 100 besar sudah bagus, namun dalam 10 tahun ke depan harus berada minimal di 50 besar ranking dunia. Dan yang kedua adalah juara Piala Asia. Nah, memang juara Piala Asia ini cukup berat, namun dengan materi pemain yang ada saat ini, dengan pemain lokal yang berkualitas dan juga pemain naturalisasi atau keturunan yang berada di liga-liga Eropa, ini harus dimanfaatkan untuk momen yang tepat untuk menjadi juara Piala Asia. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Dan yang ketiga adalah tadi masuk Piala Dunia. Nah, ini goal yang paling tertinggi adalah masuk Piala Dunia. Dan mungkin peluang terbuka pada kualifikasi 2026 ini. Namun jika belum berhasil, maka pada 2030 adalah saat yang tepat untuk bisa masuk Piala Dunia, karena di situ Indonesia akan diisi oleh pemain-pemain yang saat ini berusia muda sudah masuk timnas, dan 5 tahun kemudian insya Allah berada di usia keemasannya. Nah, untuk proyeksi jangka panjang ini memang penting, karena sepak bola kalau tidak ada proyeksi jangka panjang maka tidak akan menghasilkan regenerasi pemain sepak bola yang bagus. Nah, oleh karena itu PSSI harus melihat proyeksi jangka panjangnya. Mungkin dalam 10 waktu 20 tahun terakhir, 10 sampai 20 tahun terakhir ini harus diperhatikan proyeksi jangka panjangnya. Memang dalam 5 sampai 10 tahun ini proyeksi jangka pendek tadi yang sudah saya jelaskan, dan harus memperhatikan juga proyeksi jangka panjangnya, yaitu 10 sampai 20 tahun kemudian. Apa yang harus dilakukan proyeksi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia ini? Yaitu yang pertama adalah masalah pembinaan usia dini dan juga pembinaan usia muda kelompok umur. Nah, ini cukup penting karena dengan adanya pembinaan usia dini dan pembinaan usia muda ini justru akan menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Nah, ini yang memang harus diperhatikan. Dan tidak hanya pembinaan saja, tetapi harus ada kompetisi, yang mana kompetisi ini berjalan berkala. Mungkin setiap tahun atau formatnya dibuat liga seminggu sekali bermain seperti yang ada di Eropa atau di negara-negara maju sepak bolanya, yang mana ada kompetisi berkelanjutan di kompetisi pembinaan usia dini dan usia muda, dan sehingga banyak memunculkan pemain-pemain bagus di sini. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh PSSI untuk proyeksi jangka panjangnya. Dan yang kedua adalah masalah fasilitas. Nah, jika tidak ada fasilitas untuk pembinaan usia muda dan usia dini ini, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan pemain-pemain yang bagus? Karena kita tidak mempunyai fasilitas untuk pembinaan. Contohnya di daerah-daerah sulit sekali untuk mencari lapangan sepak bola. Ya memang ada lapangan desa dan memang ada stadion, tapi fasilitas itu tidak bisa dimaksimalkan oleh penggiat sepak bola untuk melakukan pembinaan. Nah, oleh karena itu pemerintah di sini harus mendirikan fasilitas khusus untuk pembinaan sepak bola, tidak hanya di pusat kota saja, tetapi di daerah-daerah harus dibangun fasilitas untuk pembinaan sepak bola usia muda. Dan mungkin tidak hanya sepak bola, tapi olahraga lain bisa digunakan untuk olahraga lain fasilitasnya. Nah, dengan adanya fasilitas ini bisa digunakan untuk melakukan pembinaan usia muda dengan baik. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Dan bagaimana kita bisa membentuk tim nasional yang bagus dari pemain lokal, tapi kalau masalah pembinaan usia muda dan juga fasilitasnya tidak ada, nah ini yang harus dipikirkan oleh PSSI sebagai induk organisasi tertinggi sepak bola. Dan yang ketiga adalah masalah kompetisi yang harus diperbaiki. Liga 1, Liga 2, Liga 3 ini harus diperbaiki kualitasnya, terutama masalah perwasitan, perangkat wasit, dan masalah VAR dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Dan bagaimana kita bisa menjadi sepak bola yang besar, tapi kompetisinya tidak bagus.
Padahal untuk mencari pemain tim nasional itu seharusnya melalui kompetisi yang bagus. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bagaimana kompetisi ini bisa berjalan bagus kalau wasitnya tidak amanah, wasitnya kurang berkualitas. Nah, inilah yang menjadi kendala untuk kita semua. Oleh karena itu, untuk jangka panjangnya, PSSI harus benar-benar memperhatikan 3 hal tadi. Yang paling utama, yaitu yang pertama masalah pembinaan usia muda, usia dini. Dan yang kedua adalah masalah fasilitas untuk pembinaan usia muda dan usia dini. Dan yang ketiga adalah masalah kompetisi, masalah perangkat, pertandingan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus diperhatikan untuk jangka panjangnya. Dan untuk jangka pendek, untuk ketiga hal ini memang butuh proses. Oleh karena itu, saya tadi bilang bahwa jangka panjangnya selama 10-20 tahun. Maka dengan adanya pembinaan usia muda yang bagus, fasilitas pembinaan usia muda, usia dini yang bagus, dan kompetisi yang bagus, perangkat yang berkualitas, perangkat sepak bola yang berkualitas, maka akan menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Tidak hanya masalah skill saja, tetapi secara mental, secara pemahaman taktik, secara fisik, maka 20 tahun kemudian Indonesia akan mendapatkan pemain yang siap untuk bersaing minimal di Piala Asia, minimal di Asia, bahkan bisa bersaing di dunia. Dan tidak menutup kemungkinan nanti banyak sekali pemain-pemain Indonesia yang akan bermain di klub-klub Eropa, di klub-klub besar. Seandainya proyeksi jangka panjang ini bisa dimaksimalkan, bisa dilaksanakan. Dan goalnya adalah 20 tahun kemudian, maka akan menghasilkan pemain-pemain yang bagus dari hasil pembinaan dan perbaikan kompetisi yang ada di Indonesia ini. Dan justru jika kompetisinya bagus, buat apa kita keluar? Nah, cukup berkompetisi di dalam negeri. Nah, namun pada saat ini kompetisi belum bagus, oleh karena itu ya mau nggak mau harus memberanikan diri bermain di Eropa, di luar negeri dengan kualitas yang terbaik pada saat ini. Nah, itulah yang harus diperhatikan oleh PSSI. Nah, mungkin pemain naturalisasi ini tidak perlu dijadikan polemik atau pro kontra, karena ini menurut saya adalah keuntungan atau ada hikmahnya, atau mungkin ada surplus dari Tuhan untuk kita, bahwa kita mempunyai fenomena pemain keturunan ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sepak bola di Indonesia, bukan justru dijadikan konflik. Nah, inilah yang memang harus diperhatikan oleh insan sepak bola Indonesia. Dan pemain naturalisasi itu pun juga mempunyai darah Indonesia dan berhak untuk membela tim nasional Indonesia. Contohnya, apabila saya menikah dengan orang Belanda dan saya mempunyai anak, dan lalu anak saya disekolahkan di SSB yang ada di Belanda, di akademi yang ada di Belanda. Lalu pemain ini bermain bagus dan menjadi pemain inti di klub profesional, di kontrak pemain profesional. Nah, dengan kualitas yang bagus, ingin bermain di tim nasional, apakah tidak boleh karena bukan pemain asli Indonesia? Nah, inilah yang harus diperhatikan, karena mereka mempunyai darah keturunan Indonesia. Orang tua mereka dari Indonesia dan kakek nenek mereka dari orang Indonesia. Jadi berhak dong untuk membela tim nasional Indonesia. Nah, itulah yang harus diperhatikan oleh kita semua. Dan PSSI harus, saran saya untuk proyeksi jangka pendeknya, perbanyaklah rekrut pemain-pemain naturalisasi keturunan yang berkualitas. Dan jangka panjangnya tadi untuk masalah pembinaan usia muda, untuk masalah perbaikan kompetisi, fasilitas pembinaan, ini harus diperhatikan. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Semoga didengarkan oleh PSSI, terutama Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum. Dan semoga harapan saya bisa tercapai agar Indonesia sepak bolanya bisa lebih maju daripada sekarang. Oke, saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.